Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqul Jannah. Saya dari Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel, Surabaya, angkatan 2019. Langsung saja ya, di sini saya mau mereview salah satu jurnal. Judulnya itu Struktur Komunitas Plankton Perairan Teluk Palu dan Pemanfaatannya sebagai Sumber Belajar. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Sabran. Beliau merupakan salah satu mahasiswa program studi Magister Pendidikan Sains Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan didampingi oleh Hartono D. Mamu dan Lis N. Tangge. Keduanya merupakan dosen program studi Magister Pendidikan Sains Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Jurnal ini namanya adalah Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako volume 5 nomor 2 April 2016 halaman 16 sampai 27 dengan nomor ISSN-nya adalah 20898630. Tujuan dari jurnal ini adalah describe the structure of plankton community in the Gulf of Palu, mendeskripsikan struktur komunitas plankton di Teluk Palu. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara kondisi fisika dan kimiawi dan komunitas plankton di Teluk Palu. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan media pembelajaran biologi berupa buku sebagai sumber belajar. Kita langsung masuk saja ke metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei lapangan dan juga penelitian laboratorium. Lokasi penelitiannya dilakukan di kawasan perairan Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober sampai November 2015. Untuk penentuan stasiunnya, penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi dan rona lingkungan lokasi penelitian yang relatif berbeda. Kemudian alat dan bahan. Alatnya yang digunakan pada penelitian ini adalah perahu, kamera, GPS, pelampung, net plankton nomor 25, ada refraktometer, ada pH meter digital, DO-meter, botol sampel, keping Secchi Stewick reverse cell, ada mikroskop, pipet tetes, kertas, tisu, kertas label dan alat tulis penulis. Kemudian bahan yang digunakan yaitu adalah larutan FAA, formalin asam alkohol sebagai bahan pengawet untuk plankton nantinya. Setelah didapatkan beberapa plankton, di sini kita masuk ke analisa datanya. Analisa di sini ada 5 teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu kelimpahannya, dominasi jenis, keanekaragaman jenis, keseragaman jenis, pola sebaran jenis, dan nanti ada beberapa skala persentase untuk kelayakan. Jadi ada 5 teknik yang digunakan. Kita masuk yang pertama yaitu pada kelimpahan. Kelimpahan ini, perhitungan kelimpahan ini untuk seluruh cacah individu yang teridentifikasi digunakan rumus apa? Menurut Hartoko pada tahun 2013, rumusnya yaitu N sebagai jumlah plankton per liter sama dengan luas kelas penutup preparat dibagi dengan luas satu lapangan pandang dikali dengan jumlah plankton pada seluruh lapangan dibagi dengan jumlah lapangan pandang yang teramati dikali dengan volume air tersaring dalam mili dibagi dengan volume air yang diamati juga dalam mili, kemudian dikali dengan 1 per volume air yang disaring dalam 1 liter. Kemudian dari dominasi jenis, untuk melihat ada atau tidaknya jenis yang mendominasi pada suatu ekosistem dapat dilihat dari indeks dominasi Simpson dengan rumus sebagai berikut. D sebagai indeks dominasi Simpson sama dengan sigma NI. NI itu jumlah individu jenis GI dibagi dengan jumlah total individu yang dikuadratkan. Masuk ke keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau diversity index plankton dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-Wiener
yaitu H. aksen itu sebagai indeks keanekaragaman. Nantinya indeks keanekaragaman di sini masuknya itu ke pi itu nanti merujuknya lagi ke atas Ni per N tadi di dominasi jenis itu, kemudian Ni per N log pi lagi, Ni per N lagi. Keseragaman jenis untuk mengetahui sebaran ataupun distribusi antar takson dalam komunitas dilakukan uji indeks ekuitabilitas yang juga disebut dengan sebagai indeks keseragaman. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. E sebagai indeks keseragaman jenis sama dengan H aksen tadi itu keanekaragaman jenis dibagi dengan log S. Log S itu jumlah jenis dalam komunitas. Kemudian masuk ke pola sebaran jenis. Suatu organisme pada suatu habitat dapat diketahui dengan menggunakan metode pola sebaran Morista. Rumus untuk menghitung indeks sebaran Morista menurut Michael pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Indeks Morista N sebagai jumlah total sampel dikalikan dengan jumlah individu tiap sampel atau sigma X yang dikuadratkan. Nah, jadi di sini nanti ada indikator. Jika nilai indeksnya sama dengan 1, itu disebut dengan pola sebaran acak. Jika kurang dari 1, pola sebaran teratur. Dan jika lebih dari 1, pola sebarannya itu mengelompok. Kelayakan produk. Jadi di sini ada kelayakan produk itu untuk mengetahui kelayakan suatu kepraktisan produk. Persentase skor yang diobservasi dibagi dengan skor yang diharapkan dikalikan dengan 100%. Nah, nantinya setelah perhitungan tersebut ada skala persentase kelayakan. Persentase kelayakannya jika 0 sampai 39 itu tidak layak, 40-55 itu kurang layak, 56 sampai 75 itu dikatakan cukup layak, dan 76 sampai 100 itu dikatakan layak. Nah, setelah kita mengetahui dari kelima jenis teknik analisa data dan juga kelayakan produk tersebut, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan pada 4 stasiun pengamatan di perairan Teluk Palu pada bulan Oktober sampai November 2015 dari komposisi jenis plankton ditemukan ada sekitar 49 jenis plankton yang terdiri atas fitoplankton itu 27 jenis dan zooplanktonnya ada sekitar 22 jenis. Nah, yang pertama dari fitoplankton. Fitoplanktonnya di sini ada 27 jenis ya. 27 jenis itu terdiri dari 15 jenis dari Bacillariophyceae. Kemudian ada 4 jenis dari Chlorophyceae. Kemudian 6 jenis dari Dinophyceae, kemudian 1 jenis dari kelas Cyanophyceae, dan juga ada 1 jenis dari kelas Ulfophyceae. Itu dari fitoplankton. Sedangkan dari zooplanktonnya itu ada 22 jenis ya. Nah, itu terdiri dari 11 jenis Maxillopoda, kemudian ada 1 jenis dari Gastropoda dan Bivalvia, Cephalopoda, Eurotatoria, Polystitina, Rhizopoda, Turbellaria, dan juga ada dari kelompok ichthyoplankton yaitu pada telur ikan. Kemudian ada masuk ke kelimpahan plankton. Hasil pencuplikan fitoplankton di perairan Teluk Palu ditemukan jumlah total sel. Jumlah total selnya di sana sebanyak 14.223. Yang kesemuanya itu tersebar di seluruh 4 stasiun pengamatan yang diamati. Perbandingan jumlah sel plankton pada grafik yang pertama itu ada di fitoplankton. Hasil perhitungan kelimpahan keseluruhan jenis fitoplankton pada masing-masing stasiun penelitian diperoleh kelimpahan tertinggi pada stasiun 4 dengan jumlah 4.072 sel dan terendah pada stasiun 2 yaitu sekitar 2.818 sel. Sedangkan pada zooplanktonnya kelimpahan tertinggi pada stasiun 4 bagian tengah perairan sekitar 3.630 individu
dan terendah pada stasiun 2, yaitu stasiunnya itu terletak di muara Sungai Palu, sekitar 2.713 individu. Nah, kisaran kelimpahan zooplankton antar stasiun tidak jauh berbeda dengan kisaran kelimpahan fitoplankton. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan komunitas antara produsen primer fitoplankton dan juga konsumen tingkat 1, yaitu zooplankton. Nah, secara keseluruhan kelimpahan plankton yang ada di perairan Teluk Palu dapat dikatakan masih mendukung kemantapan ekologis perairan sebagai sumber makanan atau pakan alami. Nah, seperti kita ketahui bahwa plankton, terutama fitoplankton, itu sebagai produsen primer memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung produktivitas suatu perairan. Bahwa fitoplankton adalah produsen primer yang terpenting di laut yang menghasilkan zat-zat organik dari zat anorganik melalui proses fotosintesis, yang pada gilirannya akan dimakan oleh hewan herbivora, yang selanjutnya akan dimakan pula oleh hewan karnivora. Kelimpahan fitoplankton yang ditemukan di perairan Teluk Palu lebih besar dari kelimpahan zooplanktonnya. Meski kisaran yang diperoleh tidak terlalu jauh berbeda, hal ini sangat dimungkinkan karena zooplankton merupakan konsumen pertama yang membutuhkan fitoplankton sebagai sumber makanannya, sehingga sangat wajar jika kelimpahan fitoplankton lebih besar dibandingkan dengan zooplankton. Hal ini senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan zooplankton tergantung pada fitoplanktonnya. Tetapi karena pertumbuhan zooplankton lebih lambat daripada fitoplankton, maka populasi maksimum zooplankton baru akan tercapai beberapa waktu setelah populasi maksimal fitoplankton berlalu. Hal itu dikatakan oleh Ashriyana dan juga Yuliana pada tahun 2012. Keanekaragaman dan juga keseragaman. Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton diperoleh kisaran antara 2,81 sampai 3,15. Nilai indeks tertinggi pada stasiun 4 di bagian tengah teluk sebesar 3,15. Kemudian menyusul pada stasiun 1 diperoleh nilai indeks sebesar 3,08, yang berarti kemantapan komunitas fitoplankton pada daerah tersebut masih dikatakan stabil. Kemudian indeks keanekaragaman dari zooplankton. Secara berurutan, nilai indeks tertinggi itu sampai terendah pada stasiun 4 bagian tengah teluk dengan besaran nilai indeks 2,91. Kemudian pada stasiun 2 terletak di muara sungai sebesar 2,87, dan stasiun 1 dan 3 itu masing-masing diperoleh nilai 2,86. Nah, indeks keanekaragaman plankton yang ditemukan pada perairan Teluk Palu tergolong sedang sampai tinggi. Berdasarkan kriteria nilai indeks Shannon-Wiener dengan kisaran nilai 2,78 sampai 3,15, kondisi ini menggambarkan bahwa kemantapan komunitas plankton, baik fitoplankton maupun zooplanktonnya, yang ada di kawasan perairan Teluk Palu masih cukup stabil atau masih cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena faktor fisik kimia perairan yang rata-rata masih stabil memenuhi baku mutu sesuai dengan keputusan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Nah, nilai indeks keseragaman plankton, baik tadi keanekaragamannya, sekarang keseragamannya. Nilai keseragaman plankton baik fitoplankton maupun zooplanktonnya diperoleh nilai indeks sekitar 0,98 sampai 0,99, menunjukkan bahwa plankton yang ditemukan pada 4 stasiun tersebut pengamatannya memiliki kesamaan. Artinya kehadiran setiap jenis dari plankton baik fitoplankton maupun zooplanktonnya pada setiap stasiun pengamatan itu hampir sama. Hasil perhitungan dari indeks dominasi dalam komunitas plankton pada setiap stasiun pengamatan diperoleh nilai indeks untuk fitoplankton dengan kisaran 0,040 sampai 0,061, dan untuk zooplanktonnya diperoleh nilai sekitar dengan kisaran 0,56 sampai 0,065. Nilai hasil analisis indeks dominasi ya, setiap jenis plankton menunjukkan bahwa tidak ada jenis yang mendominasi suatu habitat, baik fitoplankton maupun dari zooplanktonnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada habitat yang sama dengan spesies yang lainnya.
Kemudian masuk ke pola sebaran. Fitoplankton yang ditemukan di perairan Teluk Palu selama waktu penelitian memiliki pola sebaran yang seragam atau teratur, dan ada juga yang mengelompok atau yang menggerombol. Dari 27 jenis fitoplankton yang ditemukan, ada sekitar 78% memiliki pola sebaran seragam atau teratur, sedangkan untuk penyebaran menggerombolnya untuk 6 jenis itu sekitar 22%. Kemudian untuk persentase pola sebaran zooplankton. Zooplanktonnya pola sebaran yang seragam itu ada sekitar 86%, dan juga untuk persebaran mengelompoknya itu ada 14%. Nah, hasil perhitungan nilai indeks Morista tersebut dalam menentukan pola sebaran jenis plankton di perairan Teluk Palu ditemukan ada yang teratur, ada juga yang seragam, dan ada pula yang penyebarannya itu menggerombol. Sebagian besar dari plankton, baik fitoplankton maupun zooplanktonnya, memiliki pola penyebaran seragam atau teratur, dan sangat sedikit dijumpai pola sebaran yang menggerombol atau berkelompok dari 49 jenis plankton. Nah, dari kedua pola penyebaran yang ditemukan diduga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan nutrien, adanya kompetisi antar spesies, dan kondisi fisik kimia lingkungan. Hasil perhitungan dari indeks Morista menunjukkan bahwa kecenderungan tiap spesies selalu seragam atau teratur. Penyebaran seragam atau teratur dapat terjadi karena persaingan di antara individu sangat keras, di mana terdapat antagonisme positif yang mendorong pembagian ruang yang sama. Hasil analisis indeks Morista untuk menentukan pola sebaran plankton tidak ditemukan penyebaran secara acak. Penyebaran secara acak memang sangat jarang ditemukan. Hal ini juga dikatakan oleh Odum 1971 bahwa penyebaran secara acak relatif jarang di alam, terjadi di lingkungan yang sangat seragam dan terdapat kecenderungan untuk berkumpul. Kondisi fisik kimia perairan. Nah, di sini ada nilai kisaran faktor fisik perairan Teluk Palu. Suhunya berkisar antara 28,6 sampai 30,3. Oksigen terlarutnya 6,2173. Salinitasnya 28,35. pH-nya 8,1 8,4. Kecerahannya 3,0 sampai 15,0. Nitratnya ada 0,0054 sampai 0,0075. Fosfatnya 0,01 sampai 0,0142. 106,142. Pada waktu itu, pada bulan Oktober ya, Oktober sampai November 2016, suhunya bersekitar 28,6 sampai 30,3. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada setiap stasiun dan waktu sampling terdapat perbedaan suhu yang bervariasi relatif kecil. Adanya variasi perbedaan tersebut disebabkan oleh paparan intensitas cahaya matahari serta kondisi cuaca pada saat pengambilan sampel. Nah, suhu air dari kawasan perairan Teluk Palu tidak jauh berbeda dengan suhu air permukaan Nusantara pada umumnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nonji pada tahun 1993 bahwa suhu air permukaan di perairan Nusantara umumnya berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi fitoplankton untuk berfotosintesis, sehingga sangat wajar kalau keberadaan fitoplanktonnya itu cukup melimpah. Kemudian dari hasil pengukuran oksigen terlarutnya ditemukan pada stasiun 4 sebesar 9,60. Nah, tingginya nilai ini diduga sebagian hasil produktivitas fitoplankton dalam proses fotosintesis yang menghasilkan O2, di mana pada stasiun tersebut nilai kelimpahan fitoplanktonnya juga lebih tinggi dibandingkan stasiun-stasiun yang lainnya karena terletak di tengah teluk. Hasil pengukuran pH diperoleh nilai rata-rata berkisar antara 8,20 sampai 8,37, masih menunjukkan keadaan yang sangat stabil bila dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota laut, yaitu sekitar 7,0 sampai 8,5. Hal ini berarti lingkungan perairan Teluk Palu masih sangat mendukung bagi kehidupan biota perairan laut lainnya. Kemudian dari salinitas perairan Teluk Palu
selama waktu penelitian berkisar antara 28 sampai 35 per 1000. Kondisi ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan salinitas perairan laut pada umumnya yang berkisar antara 34 sampai 35 per 1000. Nah, untuk kecerahan merupakan parameter yang cukup penting dalam menentukan produktivitas suatu perairan. Untuk kecerahannya di sini berkisar antara 3,0 sampai 15,0 meter. Tingkat kecerahan yang cukup rendah pada stasiun Muara Sungai terletak di Muara Sungai Palu. Hal ini disebabkan karena oleh banyaknya asupan partikel bahan-bahan organik yang bersumber dari buangan limbah pertanian dan juga perkebunan pada daerah hulu sungai. Kemudian di samping itu ada banyaknya sedimen yang diperoleh dari pertambangan pasir yang ada di sepanjang Sungai Palu. Jadi di sekitaran muara sungai di sana terdapat beberapa pertambangan yang dibangun oleh masyarakat. Kemudian untuk konsentrasi kandungan nitrat dan juga fosfat di perairan Teluk Palu rata-rata masih memenuhi baku mutu lingkungan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 2004 tadi tentang baku mutu air laut yang dipersyaratkan bagi kehidupan biota laut. Secara keseluruhan, hasil penilaian para ahli terhadap monograf mengenai plankton melalui pendekatan ilmiah diperoleh nilai persentase sebesar 95,55%. Dan nilai tersebut berdasarkan persentase kelayakan tadi menurut Ari Kunto termasuk ke dalam kategori layak. Kesimpulan yang pertama dari jurnal ini, hasil identifikasi ditemukan 49 jenis plankton yang terdiri dari fitoplankton 27 jenis dan ada zooplankton 22 jenis dari beberapa kategori takson. Kemudian yang kedua, kelimpahan fitoplankton yang ditemukan di perairan Teluk Palu berkisar antara 2,812 sampai 4,72 sel per liter. Sedangkan zooplanktonnya kelimpahannya itu berkisar 2,713 sampai 3,63 individu per liter. Untuk kemantapan komunitas plankton di perairan Teluk Palu masih cukup baik. Hal ini didasarkan pada nilai indeks keanekaragaman yang tergolong sedang sampai tinggi dengan kisaran 2,81 sampai 3,15. Demikian halnya dengan indeks keseragamannya diperoleh angka 0,98 sampai 0,99 yang menunjukkan bahwa pada setiap stasiun memiliki jenis yang hampir sama atau tidak berbeda. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat atau ditemukannya jenis plankton yang mendominasi pada setiap stasiun pengamatan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis indeks dominasi yang semakin mendekati angka 0. Kemudian yang kelima yaitu pola sebaran jenis plankton di perairan Teluk Palu terdiri atas dua pola. Ada yang pola penyebarannya secara seragam, teratur, dan ada juga pola yang menyebarannya itu secara kelompok atau bergerombol. Kemudian yang keenam, hasil analisis pengukuran faktor fisik kimia perairan berupa suhu, pH, oksigen, terlarut, salinitas, dan juga kecerahan masih cukup baik dalam mendukung kehidupan biota perairan. Yang ketujuh ada hubungan antara faktor fisik kimia perairan dengan struktur komunitas plankton yang ada di Teluk Palu. Kemudian yang kedelapan itu buku plankton. Dari di jurnal ini dihasilkan buku. Tadi yang tujuannya kan untuk menghasilkan media pembelajaran ya. Buku panduan belajar mengenal plankton melalui pendekatan ilmiah layak digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan persentase kelayakan yang diperoleh sebesar 95,55%. Mungkin itu saja dari saya. Kalau mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.